Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang kita sudah sampai pada pembelajaran 5 halaman 84. Ya, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini ya. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan akan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Link dari playlist ini ada di bawah ya, di kolom deskripsi, di atasnya kolom komen, silakan dicek. Kita langsung saja bahas. Pembelajaran 5, Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Ya, Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Senang sekali ya membaca di di perpustakaan sekolah, banyak juga loh ya buku-buku pelajaran, buku-buku tentang ilmu pengetahuan alam, terus ada juga komik-komik juga banyak di sana. Jadi senang sekali. Ya, apa yang ingin kamu ketahui dari gambar di atas? Ya. Ini adalah perpustakaan ya. Nah, apa saja yang bisa kita baca di perpustakaan? Misalnya apa saja yang bisa kita baca di perpustakaan? Banyak sekali ya. Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut. Misalnya bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan. Ya, tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaan temanmu, jawablah pertanyaanmu. Pertanyaan misalnya tadi ya, ini bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan. Ya, ini caranya adalah dengan dengan meminjam melalui petugas ya, dengan melalui petugas ya, melalui, atau jangan usah kalimat dengan ini yang mengganggu ya. Kita ya sampaikan ya niat kita kepada petugas. Kita pada petugas. Ya, maka petugas akan mencatatnya dan petugas akan mencatatnya. Ya, kalau itu kita lakukan di perpustakaan umum, kita harus jadi anggotanya dulu. Tapi kalau di sekolah, ya kita otomatis menjadi anggota perpustakaan toh. Nah, seperti itu. Tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaan temanmu, jawab pertanyaanmu. Misalnya ini, ya. Apa saja yang bisa kita baca di perpustakaan misalnya? Apa saja yang bisa kita baca di perpustakaan. Ya, di perpustakaan itu ada majalah, ada koran ya, majalah, ada koran. Ya, ada buku pelajaran. Ya, majalah dan koran ini tidak semua perpustakaan ada ya. Di perpustakaan sekolah kadang-kadang tidak ada, di perpustakaan umum yang ada. Ya, buku pelajaran, terus kemudian buku bergambar ya, komik, buku cerita, terus di perpustakaan ada novel, ya, cergam, cerita bergambar itu ya, buku cerita bisa berbentuk cerita bergambar atau buku cerita yang gambarnya nggak banyak ya, ada komik misalnya, ya, komik terutama komik yang merupakan komik pelajaran ya biasanya, ya, tanyakan tata tertib yang berlaku di perpustakaan sekolahmu kepada petugasnya. Bagaimana ya? Tuliskan tata tertib tersebut pada selembar kertas, lakukan bersama kelompokmu. Ya, tata tertibnya biasanya misalnya tidak boleh membuat gaduh ya, tidak boleh
membaca terlalu keras, ya terlalu keras. Misalnya tidak boleh membawa makanan atau minuman dan lain-lain. Khawatirnya makanan dan minuman itu akan mengotori buku, ya kan? Nah, ini harus ditanyakan secara komplit pada petugas perpustakaan. Ceritakan pengalamanmu dalam mematuhi tata tertib perpustakaan. Tuliskan ceritamu menggunakan huruf tegak bersambung pada tempat yang tersedia. Ya, misalnya perpustakaan, ya, perpustakaan sekolah, perpustakaan, ya, sekolah. Ya, kalau di judul selalu diawali dengan huruf besar walaupun tidak di awal, ya. Perpustakaan sekolah, ya. Saya senang sekali, ya, membaca buku di perpustakaan sekolah. Saya, ya, senang sekali, ya, saya senang sekali, ya. Oh, tulis K-nya kurang enak sekali. Nah, K-nya gini, ya, kali, ya, membaca buku di perpustakaan. Buku di perpustakaan, ya. Buku di, nah, kalau di perpustakaan ini dipisah sama perpustakaannya, perpustakaan. Nah, perpustakaan. Wah, ini kehapus semua. Ya, perpustakaan. Saya senang sekali membaca buku di perpustakaan sekolah, misalnya sekolah. Ya, banyak koleksi buku yang bisa saya baca. Ya, banyak koleksi, ya, buku yang bisa saya baca. Nah, saya dan bacanya dipisah, ya. Saya baca, ya. Saya biasanya membaca buku cerita bergambar. Saya biasanya, ya, saya biasanya, ya, ke perpustakaan saat istirahat. Ke-nya dipisah, ya, ke perpustakaan ya, ke perpustakaan saat istirahat. Perpustakaannya kok jelek, ya, nulisnya. Ya, saat istirahat. Ya, istirahat. Ya, saya suka membaca buku bergambar. Ini tulisnya apa? Tuliskan ceritamu menggunakan huruf tegak bersambung. Ceritakan pengalamanmu dalam mematuhi tata tertib perpustakaan. Ya, saat istirahat. Saya membaca buku dalam hati. Ya, saya membaca, ya, dalam hati. Karena, ya, tidak ingin mengganggu, ya, siswa lain.
Tidak ingin mengganggu siswa lain. Ingin mengganggu siswa lain. Siswa dan lain dipisah ya. Siswa lain. Oke, seperti itu ya. Jadi membaca dalam hati itu termasuk mematuhi tata tertib di sekolah, di perpustakaan maksud saya. Kita lanjutkan. Bacalah dengan suara nyaring kalimat di bawah ini. Aku anak yang menaati peraturan di sekolah. Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan, namun Udin dan Benny mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka, memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Terdapat beberapa nama orang pada bacaan di atas. Siapa sajakah nama dalam cerita di atas? Ada Lani, ya. Kemudian ada Udin, Benny, ya. Siti, Dayu. Oke. Jadi kita tulis ya. Di situ ada Lani, kita mulai dari Lani. Siapa saja kan nama dalam cerita di atas Lani? Ditulis pakai huruf besar ya. Lani. Lani. Jadi nulis L itu gini. Lani. Ya. Kok kayak lam gitu ya. Kurang runcing L-nya. Lani. Gini ya. Lani. Terus ada Udin, Benny. Ya. Udin. Ya, terus Benny. Terus siapa di situ? Siti dan Dayu. Siti, ya, dan Dayu. Terus D-nya kok jelek sekali. Dayu. Selain digunakan pada awal kalimat, nama hari, nama bulan, huruf kapital juga digunakan ketika menuliskan nama orang. Ya. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Lingkarilah nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital. Ya. Lingkarilah nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital. Lina dan Dayu selalu datang tepat waktu. Pada hari Senin, ini tidak menggunakan huruf kapital. Udin lupa membawa pekerjaan rumahnya. Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi bersama, ini menggunakan tidak huruf kapital ya. Benny bersama dengan Udin membaca di depan kelas. Ibu Tati menulis di papan tulis. Ya, ini Tatinya ini. Ya, Ibu Tati menulis di papan tulis. Ibu Tati menulis di papan tulis ya. Jadi ini huruf besar harusnya. Menurut aturan tadi ya, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan huruf tegak bersambung. Misalnya, membaca Susi cerita buku. Susi membaca buku cerita. Ibu mengerjakan PR Lani. Ya, ibu membantu mengerjakan PR Lani. Ibu membantu. Ininya di tengahnya di sini ya. Ini ada di sininya, kita pakai aja. Ya, ini kan agak terang, agak gelap ya. Ibu membantu ya
mengerjakan sebentar. PR Lani. Ya. Oke. Kemudian Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. Udin dan Beni ini jadikan dua aja. Ternyata di sini adalah bukan ya. Di sini garis atas, di sini garis bawah. Saya kira tebelnya ini untuk tengahnya ternyata nggak cukup ya. Ya. Jadi ini aja tengahnya ya. Kita pakai tengahnya ini. Ya, jadi Udin dan Beni, jadi tengahnya ini aja. Udin, ya gini ya. Dan Beni, tengahnya di sini aja. Dan Beni, ya gini ya. Beni, B-nya huruf besar. Udin dan Beni, ya. Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. Datang ya ke sekolah tepat waktu. Tepat waktu. Nah, kayak M gitu. Ya, gini ya. Tepat waktu. Kemudian Dayu tidak suka mencontek. Dayu tidak suka mencontek. Ya, tidak suka mencontek. Mencontek. Di sini aja ya. Mencontek. Nah, oke. Berdiskusi Siti, Dayu dan Lani di kelas. Siti, Dayu dan Lani berdiskusi di dalam kelas. Siti, ya, kemudian Dayu dan Lani, Siti, Dayu, ya Siti, Dayu, dan Lani, ya, berdiskusi di dalam kelas. Berdiskusi ya di dalam kelas. Oke ya. Ibu Tati menggambar boneka di papan tulis. Ibu Tati, ini kurang ke atas ini, di sini aja. Ibu Tati, ya, menggambar boneka ya di papan tulis, menggambar boneka di papan tulis. Tulis, papannya kok jelek ya. Saya ulangi lagi aja. Di papan tulis. Tulis. Nah,
Kemudian ayo mengamati, berlari sangat menyenangkan dan menyehatkan. Berlari dapat dilakukan di lapangan atau tempat bermain. Berlari di dalam kelas tidak boleh dilakukan karena berbahaya. Banyak sekali macam gerak dalam berlari. Perhatikan gambar dan coba ikuti. Perhatikan gerak anak dalam gambar. Apakah dia berpindah tempat? Nah, kalau berlari harusnya iya ya. Setinggi apakah lutut anak pada gambar diangkat? Lakukan gerakan lari di tempat. Kalau lari tempat ya tidak berpindah tempat ya. Perhatikan gambar ini lari tempat. Apakah dia berpindah tempat? Tidak ya, tetap di dalam lingkaran ini maksudnya gitu ya. Tidak. Ya. Setinggi apakah lutut anak pada gambar diangkat? Lakukanlah gerakan lari di tempat seperti pada gambar dengan hitungan 8 kali. Ya. Jadi kalian tirukan ya, lari di tempat. Ya, seperti ini. Perhatikan gerakan anak pada gambar, apakah dia pindah tempat? Tidak. Ya, setinggi apakah lutut anak pada gambar diangkat sampai paha ya, sampai pinggang, sampai panggul ya, lututnya setinggi panggul. Kalau ini di bawah panggul tadi ya, tadi belum dijawab, setinggi apakah di bawah panggul. Setinggi apakah lutut anak pada gambar diangkat ya, lututnya ya di bawah panggul ya, masih di bawah panggul. Di bawah panggul. Di sini aja ya. Panggul. Jadi lututnya diangkat sedikit. Kalau ini sejajar ya, diangkatnya sejajar. Nah, sejajar dengan panggul. Lakukan gerakan lari di tempat dengan lutut terangkat dengan hitungan 8 kali. Ya, kalau ini lari tempat tadi ya, kalau ini lari benar ini ya, dari start sampai finish. Perhatikan gerakan pada anak gambar, apakah berpindah tempat? Ya. Kemanakah arah berlari anak pada gambar? Ke kanan ya, dari start atau finish ke kanan. Ke kanan. Oke. Nah, ini zigzag. Perhatikan gerakan pada gambar, apakah dia berbeda tempat? Ya. Kemanakah arah berlari pada gambar? Ya, ke kiri dan ke kanan ya, ke kiri dan ke kanan. Dan ke kanan. Bergantian. Ya. Lakukanlah gerak lari zigzag seperti pada gambar dengan hitungan 4 kali ke kanan dan ke kiri. Ya. Apakah kamu dapat melakukan keempat macam gerak lari seperti pada gambar sebelumnya? Bisa kan? Bisa dong. Coba lakukan macam gerakan tari secara bergantian. Lari tempat, lari dengan lutut terangkat, lari cepat, lari zigzag. Lakukan gerakan lari diiringi lagu, ikuti petunjuk guru. Nah, ayo renungkan, tuliskan kegiatan yang paling kamu sukai pada hari ini, jelas lari ya. Tuliskan juga yang paling sulit kamu lakukan, tulis di tempat ini. Kegiatan yang kesukai adalah saat berlari ya, saat berlarian. Ya, misalnya kesulitannya apa? Ya, tuliskan di sini. Ya. Bersama orang tuamu, diskusikan peraturan sekolah yang sama dengan peraturan di rumah. Ceritakan kepada temanmu, teman sebelahmu tentang peraturan tersebut. Misalnya apa? Membuang sampah di tempatnya. Buang sampah di tempatnya. Sopan kepada orang tua dan guru, sopan ya. Ya, di mana saja ya, di rumah, di sekolah harus selalu sopan atau menjaga sopan santun gitu ya. Menjaga sopan santun. Sopan santun. Ya. Dan lain-lain. Silakan ditulis ya yang sama. Nah, sekarang pembelajaran 6. Pembelajaran 6, bacalah percakapan berikut pada waktu istirahat.
Ya, Siti, Dayu, Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Ya, Siti dan Dayu sedang ngobrol, sedangkan Beni melihat ikan dalam kolam. Wih, ini dia. Aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi, aku makin tahu hal yang boleh ya dan tidak boleh dilakukan. Betul sekali, Siti. Selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh menyakiti hewan. Aku juga setuju denganmu, Beni. Ikan di kolam ini harus dirawat. Tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah di kolam ikan. Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Oh iya, aku lupa. Baiklah, aku akan ambil lagi sampahnya. Maafkan aku ya teman-teman. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman sebangkumu. Apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan? Peraturan ini apa? Kita lihat. Ya, menjaga kebersihan kalau nggak salah ya. Aku senang sekali belajar tentang peraturan di sekolah. Ini. Membuang sampah di tempatnya. Ya. Mengapa? Apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan ini harus membuang sampah pada tempatnya ya? Ini namanya melanggar peraturan, membuang sampah di tempatnya. Membuang sampah di tempatnya. Ya. Mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Agar lingkungan bersih dan sehat. Apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Mengingatkan dengan sopan. Nah, kalau nggak sopan, nanti malah tersinggung ya. Sebutkan 2 hal penting yang ada dalam cerita. Ya, kita harus mematuhi peraturan. Ya, 2 hal yang penting yang ada di cerita. Ya, peraturan harus dijalankan. Ya, tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ya, jadi 2 hal penting, peraturan mengatur hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Ya, yang kedua, yang pertama ya. Yang kedua, ya, peraturan harus kita jalankan. Peraturan harus kita jalankan dan kita mengingatkan apabila ada yang melanggarnya. Kita mengingatkan jika ada yang melanggarnya. Ya. Atau boleh juga ya, kita tidak boleh menyakiti hewan, itu juga boleh, hal penting juga ya. Ya, kita harus membuang sampah di tempatnya, itu boleh dituliskan juga ya sebagai jawaban alternatif ya. Jadi sebagai jawaban alternatif bagi pertanyaan tadi, kita tidak boleh menyakiti hewan dan ikan di kolam harus dirawat, misalnya boleh ya. Jadi jawabannya ada beberapa alternatif. Hal penting yang di dalam cerita, tapi menurut Pak Ali yang paling penting ini ya, peraturan mengatur hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Peraturan harus kita jalankan dan kita mengingatkan jika ada yang melanggarnya. Tuliskan kata-kata yang kamu temukan pada kotak berikut. Kata-kata berawalan dengan huruf kapital pada bacaan ya. Di sini aku, di sini kata-kata ya. Kata-kata berawalan dengan huruf besar pada tadi ada aku. Ya, alasannya karena di situ di awal kalimat ya, alasannya di awal kalimat. Selain aku ada juga yang lain ya, mungkin kita kasih keterangan ya, aku terus
Nah, nanti keterangannya di belakang ya. Terus betul selain, ya, betul selain, nah, betul selain, nah itu karena di awal kalimat. Terus kemudian ada nama-nama tadi ya, di cerita ada Siti, ada Edo, ada Beni ya, Siti, Edo, Beni ya, Siti, ada Edo, ada Beni karena nama orang ya. Kemudian apa lagi dalam dialog ini? Nama hari ada enggak ada ya. Nah, yaitu kategorinya karena awal kalimat dan nama orang ya. Oke. Sama maafkan ya, maafkan ini karena awal kalimat ya. Tadi di sini ada maafkan. Jadi aku betul selain maafkan ini di awal kalimat. Berdasarkan kata-kata yang kamu tuliskan, huruf kapital digunakan pada nama orang. Ya, huruf kecil aja lah di sini. Nama orang, awal kalimat, ya. Atau kita ikuti aturannya. Nama orang N-nya besar ya, dan awal kalimat. Kemudian nama hari, nama bulan. Ya, ini yang sudah kita pelajari. Berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Baca kalimat pada kotak, lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Warnai gambar jika menurutmu sesuai dengan peraturan sekolah. Ya, mencoret-coret tembok kelas ini tidak boleh. Ya, tidak boleh dilakukan. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini boleh. Ya. Melaksanakan tugas piket kelas ini boleh. Oke. Saya dulu suruh ngubung-ngubungkan kayak gitu paling suka. Bacalah teks berikut, perhatikan huruf kapital pada tanda baca yang harus digunakan pada kalimat. Tulis kembali teks berikut dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Gunakan huruf tegak bersambung. Ya, perhatikan huruf kapital ya, tanda baca. Tulis kembali teks. Ya, oke. Kita menulis teks dengan huruf kapital. Kita gunakan huruf tegak bersambung. Siti memelihara burung. Ya, Siti ini S-nya besar. Nah, Siti memelihara burung. Siti ya memelihara burung. Memelihara burung. Ya. S-nya huruf besar ya. Ini anggap saja Siti rajin merawat burung peliharaannya. Siti rajin. Nah, kok jadi Suti? Siti rajin ya. Siti rajin apa ini? Rajin merawat burung peliharaannya. Merawat burung peliharaannya. Nah, burung peliharaannya. Ya. Kemudian setiap hari burung diberi makan secara teratur. Ya.
Setiap hari burung diberi makan secara teratur. Diberi makan secara teratur, teratur. Kemudian makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya. Makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya. Burung itu, ini titik ya, tanda bacanya lupa ya. Titik ya. Makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya. Burung itu buah pisang, buah pisang dan buah pepaya. Dan buah pepaya. Pada hari Minggu Lani bermain ke rumah Siti. Pada hari Minggu Lani, L-nya besar ya. Lani bermain, L-nya kok kayak Z gitu ya. Lani bermain ke rumah Siti. Ke rumah Siti, ke-nya terpisah. Ke rumah Siti. Siti, S-nya besar. Tuh kurang satu. Lani suka dengan burung peliharaan Siti karena suaranya indah. Lani suka Lani suka apa ini? Dengan burung peliharaan Siti, dengan burung peliharaan Siti, Siti, karena suaranya indah. Karena suaranya kok gitu, suaranya indah. Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kilogram pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar di bawah ini. Setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar di bawah ini. Manakah yang lebih berat, 1 kilogram pepaya ataukah 1.200 gram biji jagung? Lebih berat 1 kilogram pepaya. Karena 1 kilogram sama dengan 1.000 gram. Oke. Timbangan manakah yang dapat mengukur benda lebih berat? Timbangan pasar. Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dua timbangan itu?
Ya, perbedaannya adalah yang timbangan pasar membutuhkan biji timbangan. Timbangan pasar menggunakan biji timbangan. Kemudian timbangan pasar mampu menimbang lebih berat. Timbangan pasar mampu menimbang lebih berat. Perhatikan tulisan dalam kotak. 1 kilogram sama dengan 100 gram tambah 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 100 gram. Ya. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Jadi 1 kilogram adalah 1000 gram. Timbangan besi bisa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka bisa digunakan untuk benda yang lebih ringan. Perhatikan gambar berikut, coba pikirkan berat benda pada gambar, lingkarilah ukuran berat yang menurutmu sesuai. Ya, berat semua kentang di samping adalah, kalau kentang biasanya dalam kilogram ya. 2 kg kentang sebanyak ini yang sesuai 2 kg. Semangkok tepung memiliki, kalau satu mangkok ya sekitar 500 gram. Kalau 5 kilo banyak sekali ya. Satu pak besar itu 5 kilo. Ya. Nah, ikan segini cocoknya 1 kilo. Ya, ikan seperti ini 1 kilo. Kalau 100 gram ikannya sedikit. Kalau coklat ya segini, kalau 2 kilo banyak sekali ya, sekitar 200 gram kalau coklat segitu cuman. Lah kalau telur sebanyak ini kira-kira 1 kilo. Kalau 100 gram mungkin ya 1 telur mungkin ya, cuman 1 telur. Ini pun sebenarnya bukan 1 kilo, harusnya 2 atau 3, 2 kilo ini mungkin. Ya 1 kilo isinya 8 biasanya. Ya gitu ya. Ini 100 gram kurang. Semangkok beras jangan 25 kilo. Ini satu sak besar itu 250 gram yang benar. Ya, 25 kilo itu satu sak yang besar itu loh. Ya, dimakan bisa hampir 1 bulan itu. Nah, ayo renungkan. Jawablah pertanyaan berikut. Tuliskan 3 hal yang kamu pelajari tentang peraturan di sekolah. Ya, tentang peraturan sekolah intinya tentang peraturan atau peraturannya sendiri ya. Tentang peraturannya sendiri ya. Hal yang kamu pelajari tentang peraturan sekolah, bukan peraturannya, mungkin tentang peraturan ya. Peraturan harus dijalankan, harus dipatuhi. Ya. Yang harus mematuhi adalah seluruh warga sekolah. Yang harus mematuhi adalah seluruh warga sekolah. Jadi membuang sampah tempatnya bukan hanya murid, guru juga ya. Apabila ada yang melanggar diingatkan dengan sopan. Ada yang melanggar diingatkan dengan sopan. Nah ini ya, 3 hal yang kamu pelajari tentang peraturan di sekolah. Nah kalau peraturannya sendiri ya harus pakai seragam ya, harus pakai seragam komplit, datang sebelum bel berbunyi ya, waktu guru menerangkan mendengarkan dengan baik ya, itu peraturan. Tulis dengan huruf kapital dalam menulis 3 kalimat berserta contoh. Tuliskan penggunaan huruf kapital dalam menulis kalimat, berikan contohnya. Misalnya hari, pada hari Senin, nah ini huruf besar ya. Pada hari Senin ada upacara bendera.
Nah, kemudian ini contoh yang pertama, contoh yang kedua misalnya nama, ya, Budi mengajak Wati bekerja kelompok. Ini penggunaan huruf kapital pada nama, Watinya ini pakai huruf besar. Ya, pada awal kalimat, ya ini termasuk ya pada awal kalimat sudah ada, ya misalnya pada hari Senin, pada bulan ini saya, pada bulan, jangan bulan ini, pada bulan, sekarang bulan apa? Bulan Januari, ya Januari ya, Januari saya ulang tahun. Ya, misalnya seperti ini ya. Pada bulan Januari saya ulang tahun. Apakah yang paling kamu sukai dari pelajaran hari ini? Wah, pelajaran hari ini paling suka itu adalah mempelajari tentang peraturan sekolah misalnya. Mempelajari tentang peraturan sekolah. Jadi kita tahu apa yang bisa dilakukan atau boleh dilakukan, apa yang enggak. Apakah menurutmu yang paling sulit dalam pelajaran hari ini? Yang paling sulit itu apa? Ya kalian tuliskan di sini ya. Oke. Nah, kerjasama dengan orang tua, temukan benda di dalam rumahmu yang memiliki ukuran berat dan dalam kilogram dan gram. Tuliskan penemuanmu pada tabel berikut ini, berikan tanda centang pada ukuran yang tepat. Nah, sebungkus deterjen misalnya 50 gram. Ya, Indomie ya, sebungkus mie instan biasanya 85 gram. Sebungkus mie instan biasanya dalam gram ya, ini ya, dalam deterjen dalam gram biasanya, bukan dalam kilogram ya, bukan dalam kilogram, biasanya dalam gram ya. Kita jarang-jarang kalau di rumah tangga itu beli sampai kilo ya, keliru ini ya. Dalam gram biasanya 50 gram. Kalau mie instan dalam gram juga ya, biasanya 85 gram ya. Deterjen kecuali deterjen untuk cuci, ini bisa dalam kilogram. Deterjen untuk cuci baju itu ya, bisa dalam kilogram. Yang itu sering ya, untuk betul. Tapi ada juga yang dalam gram ya. Di rumah tangga sering juga ditemukan ya dalam kilogram ya, untuk nyuci baju itu ya. Kalau mie instan dalam gram ya, misalnya saus ya, saus tomat biasanya dalam gram, saus sambal biasanya dalam gram atau mililiter ya. Ada kadang-kadang dalam gram atau mililiter ya. Kalau air kemasan dalam liter, di sini tidak ada ya. Kemudian ini sebentar, saus itu biasanya dalam mililiter, jangan saus. Dalam mililiter atau gram ya? Di sini tidak ada saus. Dekat-dekat sini. Kadang-kadang dalam gram, kadang-kadang dalam saus. Ini saus ini jangan dulu deh, Pak Ali ragu-ragu. Ya. Dalam gram atau mililiter? Yang jelas dalam gram aja ya. Beras dalam kilogram. Ini pasti minyak dalam ini liter biasanya. Cairan-cairan itu dalam liter. Beras, terigu ya, biasanya tepung terigu biasanya dalam gram ya. Misalnya tepung tapioka biasanya dalam gram. Kalau beras biasanya dalam kilogram, 5 kilo ya. Bungkus paling kecil itu biasanya 5 kilo, 10 kilo ada 25 kilo ya. Kalau tepung, kalau misalnya ya, penyedap rasa gitu ya, penyedap rasa yang serbuk dalam gram. Garam ini dalam gram dapur ya.
Kemudian jangan yang cair. Saya menghindari yang cair, permipan misalnya. Ya, atau itu bumbu masak ya. Terasi ya, dalam gram misalnya. Ini yang sering ya. Ya, di dapur banyak semua ini. Ya. Nah, sistematika akan kita pelajari di ini ya, di video berikutnya. Ya, untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.